Asma kenapa bisa pegang HP coba? Dia itu barusan laporan sama temen-temennya kalau dia di-scam mau dijual ke luar negeri. Asma gawat, A. Asma kenapa? Asma disekap, A. Aku lumpur ya, aku gak bisa gerakin tangan dan kakiku. Mulai sekarang aku cuman jadi beban buat orang lain, Rehan. Afifah! Afifah! Umi! Kok nggak ada yang nyaut? Assalamualaikum, Abah. Ini pada dari mana? Hah? Mana? Si Asma mana? Hah? Siapa yang lepasin si Asma? Maaf, Abah. Umi yang ngebebasin Asma. Karena Umi kasihan. Tapi ternyata Asma kabur. Umi gimana sih? Bagaimana Umi? Hah? Kan Abah bilang, dasar. Umi gak pernah nurut sama laki. Udah dasar Abah bilang, Abah kan bilang sama Umi kan. Jangan dibebasin. Kenapa masih dibebasin juga? Aduh, maafin Umi, Mbah. Maafin Umi. Abah jangan pukulin Umi terus, kenapa sih, Bang? Kasihan Umi. Ya kalau begitu cari Afifah sampai ketemu. Jangan usir Umi, Bang. Abah masih butuh Umi. Abah nggak akan usir Umi, tapi cari Asma sampai ketemu. Jangan sampai dia malah kebangetan bikin malu keluarga, ngerti? Maafin Umi, Mbah. Makan nih. Kalau gue bisa dapetin HP orang itu, gue bisa keluar dari sini. Oke, gue harus coba. Bang, Kenapa? abang tuh yang paling gampang di sini. Baru tahu ya. Iya kan baru kenal Bang, gimana sih? Abang tuh tau nggak? Abang tuh cocok banget. Bener dah. Baru tahu ya. Kalau boleh nggak adek temenin abang? Boleh dong. Serius? Beneran ini? Beneran? Kalau adek boleh temenin abang, ya udah. Ke toilet dulu nih, kebelet pipis boleh nggak? Toilet? Boleh. Di mana toiletnya? Ayo, aku antar. Ayo. Fanya, please tolongin gue. Gue disekap di sini, mau dijual ke luar negeri. Casting film itu cuma kedok doang. Ya mungkin dia sibuk kali, kan lagi ngurusin masalah syuting. Ada yang chat gue nih. Kenapa? Ini Asma pakai nomor lain. Astaga, dia disekap. Ternyata casting itu tuh cuma kedok dan dia tuh mau dijual ke luar negeri. Ya ampun, kita harus selamatin Asma. Di mana dia sekarang? Ini dia udah Sherlock nih. Yaudah yuk kita harus kantor polisi. Iya, sebentar. Iya, sabar Bang, bentar lagi ya. Iya. Lama banget sih. Aduh, biasalah Bang, kalau cewek grogi tuh kayak gitu suka lama. Jadi nemenin nggak? Jadi dong. Yuk, Ayo. ayo, udah duluan. Halo? Oh gimana sih? Itu Asma kenapa bisa
pegang HP coba. Dia itu barusan laporan sama temen-temennya kalau dia di-scap mau dijual ke luar negeri. Udah, mending sekarang lo bawa semua cewek-cewek, lo pergi sebelum dilaporin sama polisi. Lo pelakunya. Dari awal tuh gue udah curiga ya sama lo, makanya gue pengen balik ke sini. Ternyata lo tuh ngejebak kita ya. Lo udah gak bisa mungkir lagi. Lo mau jual kita kan? Wah gila nih orang. Terus kalau iya kenapa? Hah? Mending sekarang siniin deh HP lo. HP lo juga. Lo udah gila ya? Siniin HP-nya, takut siniin. Jangan berani-beraninya ya lo berdua laporin gua ke polisi. Lo pikir lo siapa? Lo pikir lo dasar sini HP-nya. Siniin HP-nya. Siniin dasar. Lo yang nyuri handphone gua kan? Enggak. Ngaku lo. Handphone apa? Balikan. Enggak. Jangan bohong lo. Kalau kalian semua macam-macam, kalian bakal seperti dia. Ayo ikut. Mau kemana bang? Ayo ikut. Taksi mana sih ditungguin dari tadi juga gak dateng-dateng. Kenapa kita nggak pesen taksi online aja sih? Emangnya bakalan cepat? Enggak kan? Mending kalau datangnya cepet. Aryan! Tapi gimana caranya? Tanya Sekar, kok kalian nggak sekolah? Aduh, itu bukan pertanyaan yang penting sekarang. Udah deh, gak usah banyak tanya. Ada yang lebih penting. Asma gawat, Asma kenapa? Asma disekap, Maksudnya gimana? Aduh, jadi Asma tuh ikutan casting film, terus dia diterima, terus dia dikarantina, tapi ternyata itu semua tuh cuma kedok doang. Dia sekarang disekap, terus mau dijual ke luar negeri. Astagfirullahaladzim. Kalian tahu di mana Asma disekap? Tadi Asma ada sendok sih, Mana lihat, cepat. Kalian temenin AA ya? Iya. Ayo. Jalan. Cepetan. Kalian harus pindahin gara-gara kamu, Asma. Cepetan. Cepet gerak. Jawab. Amun, Pak. Makasih udah nolongin gue. Jadi kayak gini sih. Asma takut dijual. Asma gak mau dijual. Kamu udah selamat, ya? Ini semua tuh olahnya Sania, tau gak sih? Dia sengaja ngejebak kita semua untuk dijual lo. Tega banget Sania. Gue kira dia mati, ternyata dia jual gue. Ya udah, yang penting dia kan sekarang udah ditangkap polisi. Yang penting kamu sekarang udah selamat. AA antar pulang ya? Gak mau, Asma gak mau pulang, Asma kamu harus pulang. Gak mau. Makasih ya. Soalnya Sekar tolongin gue gak mau pulang. Asma gak mau pulang, Asma gak mau pulang lagi, Asma gak mau. Asma? Asma gak kuat tinggal di sini. Asma gak mau digebukin Abah lagi. Asma gak mau. Asma gak mau pulang. Kayak gitu, dengerin AA. Jangan ngebantah. Kamu gak kasihan sama Umi? Hah? Kenapa Asma gak boleh? Kenapa boleh? Kenapa? Asma, masalah AA sama kamu itu beda. Kamu masuk sekolah yang bener, jangan sampai salah pergaulan lagi. Ya? Alhamdulillah, Asma. Umi habis nyari kamu kemana-mana, sayang. Umi khawatir sekali mikirin kamu. Asma baru aja Rehan selamatin Umi. Dia hampir dijual ke luar negeri sama orang jahat. Astagfirullahaladzim. Bagaimana sampai bisa begitu? Asma. Asma juga nggak tahu, Mi. Awalnya Asma disuruh casting, tapi ternyata itu bohong. Kamu ini emang gak berhenti-berhenti bikin masalah dalam keluarga Abah ya. Hah? Kemarin foto vulgar, sekarang ada lagi mau dijual ke luar negeri. Harusnya kamu mikir.
Kalau bilangin nangis. Habis nangis begitu lagi. Pakai pikiran ketat cewek. Abah, nggak gitu cara ngasih tahu. Apa kamu mau ikut campur? Pokoknya begini. Mulai sekarang kamu berhenti sekolah. Sekolah di rumah. Kamu homeschooling aja. Jadi nggak usah kemana-mana. Asma nggak mau, Abah. Asma mau bebas kayak Rehan. Asma, keadaan di luar itu sangat berbahaya buat kamu. Kamu kan masih remaja. Kalau AA itu beda. AA tuh laki-laki dan AA udah dewasa. Kamu lihat, kamu ngasih contoh nggak benar. Makanya adik-adik kamu ikut kamu. Kelakuannya jadi nggak benar. Sekarang kamu pergi deh. Ngapain sih di sini? Ayo pergi. Abah kan udah bilang kamu pergi. Nggak usah Abah usir. Rehan juga udah mau pamit. Ingat pesan AA ya. Umi, Rehan pamit. Kamu mau kemana? Mas Rehan jangan tinggalin aku, Mas Rehan. Mas Rehan, aku cinta sama kamu, jangan tinggalin aku. Mas Rehan, Mas Rehan. Mas Rehan jangan tinggalin aku, Mas Rehan. Kurang ajar. Siapa pemimpin si Rehan? Mas Rehan jangan tinggalin aku. Abah. Abah kenapa tiba-tiba marah, Abah? Kenapa tiba-tiba marah, Abah? Malam-malam kamu ngomongin si Rehan. Rehan, aku cinta sama kamu, Rehan. Jangan tinggalkan aku, Rehan. Apaan? Aku nggak ngomong kayak gitu, Abah. Kamu ngomong kamu gitu, Abah denger. Kamu bohong. Kamu bohongin Abah selama ini. Dia otak kamu tuh. Otak kamu tuh Rehan. Otak kamu tuh perlu dicuci tuh. Abah, jangan, Abah. Ampun, Abah. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Atau aku biarkan saja Abah seperti ini? Jadi aku bisa terbebas dari kekejaman Abah. Abah, apa ini periksa Afifah, Abah? Abah. Afifah, alhamdulillah kamu baik-baik aja. Abah mana? Umi, Abah kepleset Umi di kamar mandi. Innalillahi. Ya Allah, Abah. Abah bangun, Abah. Ya Allah, Abah kenapa nih? Abah, bangun. Panggilin Badrun. Badrun. Pak Badrun, tolong. Pak Badrun. Iya, Mi, ada apa? Abah pingsan kepleset. Pak Badrun, cepetan bantuin angkat. Ayo. Tolong Pak Badrun angkat. Ya Allah, Ningsih, kamu panggil dokternya. Cepat, ya Umi. Astagfirullahaladzim, kamu kenapa, Nak? Pak! Zahra, kamu sadar, Nak? Kamu pasti kuat, kamu harus bangun, Nak. Ibu gak mau kehilangan kamu, Nak. Kami mohon Ibu dan Bapak tunggu di luar, biar saya memeriksa lebih lanjut. Dok, saya mohon tolong selamatkan anak saya. Iya.
sekarang kamu di rumah sakit. Tadi kamu pingsan. Kemudian keluarga kamu membawa kemari. Tangan saya. Kenapa tangan kamu? Tangan saya kenapa nggak bisa digerakin, Dok? Kaki saya juga nggak bisa digerakin, Dok. Tolong Dok, nggak bisa digerakin, Dok. Suster, tolong panggilkan suster yang lain. Bawa pasien ini ke ruang lab. Ya Allah. Gak mungkin aku lumpuh, ya Allah. Berikan hamba kesembuhan, ya Allah. Putri ibu mengalami kanker tumor di otak. Dan sangat disayangkan, tumornya itu sudah menyebar sehingga mengganggu saraf motorik. Apa itu artinya, Dok? Artinya, akibat tekanan saraf motorik, putri ibu mengalami kelumpuhan. Pak, gimana ini, Pak? Dok, saya mohon, Dok. Sembuhkan Zara anak saya, Dok. Saat ini putri ibu hanya mata dan mulutnya yang bisa bergerak, selebihnya adalah lumpuh. Sekecil apapun, kita berharap untuk kesembuhan putri ibu. Tapi dunia medis mungkin belum mencapainya. Kita hanya berharap agar Allah menurunkan keajaiban sekaligus menurunkan kesembuhan untuk putri ibu dan bapak. Alhamdulillah, Abah udah sadar. Habibah! Abah butuh apa biar Umi yang ambil? Iya, Bah. Ada apa? Ini perempuan harus dikasih pelajaran. Berani celakain Abah. Dia bikin Abah celaka ya? Enggak, Bah. Aku nggak bermaksud gitu. Apa sih, Bah? Bah, berhenti, Bah. Jangan. Duduk sana. Ampun, Abah. Celaka ya kamu ya? Punya bini dua nggak ada yang bener. Bisa ngurus laki. Wih, seger banget. Kenapa ya pusing bini? Tetap gara-gara kejedot semalam ya. Bapak, bangun, Pak. Astagfirullahaladzim. Pak, bangun. Pak, Bapak nggak kenapa-kenapa kan? Saya udah mati. Sekarang ada di surga. Terus kamu bidadarinya. Cantik amat. Pak, gimana kalau kita ke rumah sakit ya? Ayo. Kok ketemu bidadari cantik banget. Pak, gimana kalau kita ke rumah sakit aja? Saya takut ada luka dalam. Saya nggak mau ke rumah sakit. Nggak mau aja ke rumah sakit pokoknya. Gimana kalau Bapak ke rumah saya aja? Ntar saya obatin di rumah saya, ya? Nah, kalau itu saya mau.
Maaf ya Pak ya. Adit. Sakit ya? Adit. Maaf. Ih, Bapak nakal deh. Ini jangan panggil bapak dong. Panggilannya Abah aja. Oh iya, Abah ya. Kalau Abah kesini nggak ada yang marah. Suaminya gitu. Saya itu belum nikah, Bang. Ya, belum ada yang cocok aja sih yang bisa membahagiakan saya lahir dan batin. Kalau bicara lahir batin, Abah bisa tuh membahagiakan lahir batin. Ah, masa sih, Bah? Iya. Hei Murni, enak aja ya kamu. Udah 2 bulan nunggak, nggak bayar kontrakan. Kapan kamu bayar? Bu, maaf saya belum bisa bayar kontrakan. Terus kapan kamu bayar? Kalau kamu nggak mau bayar, saya usir kamu dari sini. Bu, Ibu kasih waktu ya sama saya. Saya janji saya akan bayar kontrakan ya, Bu ya. Emang bayar kontrakannya berapa? 1 bulan 1 juta. Udah 2 bulan dia nunggak. Oh, kalau begitu saya yang bayarin deh, ya. Bagus, mana uangnya? Ini ada 10 juta. Nah, 2 juta buat bayar bulan sekarang, 8 juta buat bayar bulan ke depan. Oh, kan. Nah, kan kalau begini enak. Lunas kan? Ya sudah, saya permisi. Ih, Abah baik banget deh sama aku. Ya, sama-sama. Mari dikompres lagi. Oh iya. Maaf ya, Mbak. Satu lagi ya. Udah, mah. Itu suara HP Zara. Iya, Nak. Mama bawa buat kamu. Takutnya kamu kalau ada apa-apa, jadi kamu cepet hubungin Mama. Bentar ya. Siapa ya yang telepon kamu? Nggak apa-apa ya Mama lihat? Iya, Mah. Coba diangkat. Rehan? Ngapain dia telepon kamu? Kalau gitu biar Zara aja yang ngomong, Mah. Coba. Halo Rehan. Mau apa kamu telepon Zara? Saya kan udah bilang sama kamu, jangan pernah kamu menghubungi Zara lagi. Tante sabar dulu. Rehan minta maaf sebelumnya, Tante. Tapi Rehan mohon, Rehan boleh bicara sama Zahra sebentar aja. Enggak. Mulai detik ini, kamu jangan pernah menghubungi Zara lagi. Sekarang ini dia lagi terbaring di rumah sakit. Dan saya ingatkan sama kamu, saya tidak akan pernah membiarkan kamu mendekati Zara lagi, anak saya. Kamu paham? Zahra dirawat. Ya Allah, jangan-jangan sakitnya makin parah. Aku harus cari tahu di mana Zahra dirawat. Sus, kalau pasien Zahra dirawat di ruang apa ya? Di ruangan Azelia 3, Pak. Bapak dari sini lurus saja terus belok kiri. Kiri di sini? Iya, Pak. Makasih. Iya. Saya pulang sebentar ya. Saya titip Zahra, kalau ada apa-apa cepet hubungi saya. Oh iya, baik, Bu. Terima kasih, Sus. Iya, mari, Bu. Mamanya Zahra keluar. Berarti aku bisa nemuin Zahra sekarang.
Gimana keadaan kamu? Aku lumpuh, Rehan. Aku gak bisa gerakin tangan dan kakiku. Mulai sekarang aku cuman jadi beban buat orang lain, Rehan. Hidupku udah tidak berguna lagi. Kamu harus kuat. Kamu gak boleh nyerah. Lihat aku. Kalau ada yang bisa aku lakuin buat kamu, kamu ngomong sama aku ya. Apa aja aku akan lakuin. Seandainya di dunia medis udah bisa nyangkokin otak, aku akan dengan senang hati ngasih otak aku buat kamu. Enggak, kamu gak perlu lakuin itu semua, Rehan. Aku cuma mau ngeliat kamu bahagia. Itu udah cukup buat aku bahagia. Sepeninggal aku nanti. Kamu gak akan kemana-mana, Zahra. Aku gak berguna. Aku udah gak berguna lagi, Rehan. Pipa, siapin baju Abah yang paling keren. Abah ada cara dinner, cepet. Nanti dulu. Apa perlu Umi temenin untuk dinner, Abah? Ditemenin? Jangan Umi, ampun Umi. Jangan ditemenin. Orang Abah mau pacaran kok ditemenin sama bini tua yang udah kayak begini. Nanti apa kata pacar Abah? Masuk jalan sama pembantu dan bilang begitu lagi. Ya Allah, sampai kapan Abah harus mencari wanita? Apa nggak cukup dengan 2 orang istri di rumah? Umi! Abah, apa lagi ngapain? Sini, sini lihat. Buka, ini buka. Buat apa sih, Bah? Udah jangan banyak ngomong, buka aja. Apa? Buka aja, kenapa sih? Abah, Apa? itu kan cincin kawin yang Abah kasih sama Umi. Udah gak penting lah, udah lama ini. Lagian juga kan perkawinan kita juga udah kagak bahagia. Mendingan sekarang Abah kasihin sama calon istri ketiga Abah. Ya ampun, Abah. Ya kan? Abah. Abah mau ngapain? Ya, ini masih salah kan? Ya. Abah. Abah mau belanja, udah jangan ganggu. Abah tolong. Itu buat kebutuhan sehari-hari. Ya Allah, Umi. Lazim Abah kasih ke Umi. Nana bikin Abah gemes aja. Ini semua baju mahal. Abah sengaja beli buat kamu. Banyak banget, Bah. Makasih ya, Bah. Ya. Aku seneng banget deh. Biarin aja. Beli baju mahal banyak kayak begitu juga gak apa-apa. Yang penting kan gak pakai duit sendiri. Tapi pakai kartu debit ATM-nya Umi. Bapak, pesanan bunganya. Oh iya. Terima kasih ya. Nah, ini bunganya juga buat Murni. Cantik ya? Secantik orangnya. Bah, aku seneng banget beneran deh. Loh, kok ada cincinnya, Bah? Iya, cincin itu juga buat Murni. Sini Abah bantu pakai. Nah, pakai ya. Aduh, makasih ya, Bah ya. Murni, Abah tuh pengen Murni tuh jadi istri Abah. Murni mau ya? Oh, gimana dengan istri-istri Abah? Jujur ya, Abah ya,
Mendingan Abah jujur aja sama istri Abah itu. Karena awal hubungan itu harus ada kejujuran. Iya. Abah jujur ya sama Murni ya. Abah tuh sebenarnya punya istri dua. Yang satu istri Abah tuh udah tua, udah sakit-sakitan, kayaknya udah mau mati. Yang satu lagi istri muda Abah. Nah yang tadi yang tua nggak bisa ngurus Abah lagi, udah nggak bisa. Nah kalau yang ini yang muda itu juga bisanya cuma ngorotin duit Abah mulu. Dia juga nggak bisa ngurus Abah. Bagaimana ya? Jadi Abah kayaknya butuh tatih tayang gitu. Bete Abah. Aku mau aja sih nikah sama Abah. Tapi ada syaratnya. Apa? Abah harus menceraikan istri-istri Abah. Waduh, ya nggak bisa begitu atuh Murni. Kan ada itu ribet lah kalau harus menceraikan mah. Pasti ada prosedur inilah itu, masalah pengacara. Aduh, pusing, Abah teh pusing. Ya udah gini aja, Bah. Kalau emang susah, Abah ceraikan salah satunya aja. Ya, bisa. Istri pertama Abah aja, ya Abah ceraiin. Bisa, cepet bisa. Istri Abah yang pertama katanya udah tua dan sakit-sakitan. Sepertinya dia bukan saingan aku. Tapi istri keduanya pasti masih muda. Dan itu yang akan jadi saingan aku. Bah, mendingan Abah ceraikan itu istri yang kedua aja. Wah, jangan. Istri kedua Abah. Abah nggak mau. Berarti kalau Abah nggak mau, berarti Abah nggak sayang dong sama aku. Umi, Afifah mana nih? Lama amat. Ini Abah, minumnya ya. Kenapa Abah? Panas! Kamu tuh apa-apaan sih? Hah? Kamu mau celakain Abah ya? Hah? Kenapa panas begini? Coba apanya coba? Maaf Abah. Maaf. Kamu tuh mau apa? Mau bikin bibir Abah jeding atau rusak, melepuh, Abah jadi jelek? Iya, kamu sengaja mau jelek-jelekin Abah? Hah? Ini panas tuh. Kamu tahu nih. Coba biar kamu tahu. Astagfirullahaladzim. Kan? Panas kan? Iya rasain. Abah kenapa lagi sih Teh? Kok marah-marah lagi? Biasa tuh istri mudanya Abah cari gara-gara. Udah tahu istri nggak becus masih aja dipertahanin, bukannya dicerain aja. Astagfirullahaladzim, Teteh kok ngomong gitu sih? Kan gimana pun juga dia ibu tiri kita, harus kita hormatin dong. Aduh, udah deh jangan sok ngajarin gue. Kamu tuh kenapa sih belain dia terus? Kenapa? Kamu seneng Umi dimadu terus sama Abah? Seneng? Iya. Udah sana pergi. Udah sana, anak kecil. Kasihan Afifah, Abah. Tangannya melepuh. Sini Umi obatin. Nggak usah diobatin. Biar dia tahu rasa tuh kan. Biar dia tahu rasa, biar dia tahu bagaimana hukumannya buat orang yang nggak bisa ngelayani laki dengan baik. Istighfar, Abah, istighfar. Ya Allah. Ngomong melulu nih, makan ini. Ini Umi yang dipukulin. Abah jangan, Abah kasihan Umi. Kasihan Umi, kamu juga ikut-ikutan. Kalau urusan begini aja kompak lawan Abah. Ini makan. Jangan benar. Punya dua bini juga. Nggak ada benar dua-duanya juga. Afifah, gimana tangan kamu? Sini, Umi obatin ya. Nih sih, Iya Umi. tolong ambilin kotak P3K-nya. Iya. Umi. Kamu udah bener-bener gak
sama Abah. Aku mau cerai dari Abah. Mbak Nisa, tolong tinggalin kami berdua ya. Viva, Umi ngerti perasaan kamu. Tapi cobalah bertahan untuk bersabar ya. Tapi Umi, bukannya itu diperbolehkan sama agama kalau suami memperlakukan kasar istrinya. Ya udah, Umi tidak bisa memaksa kamu kalau kamu memang sudah tidak mampu lagi. Umi cuma gak tahan lihat kamu seperti ini. Makasih. Semoga kamu bahagia sesudah ini ya, Viva. Umi kenapa nggak ikut menggugat cerai Abah? Umi itu terlalu baik buat Abah. Sudah takdir bahwa Umi ini jadi istrinya Abah. Dan Umi akan tetap bertahan sampai kapanpun di sisinya Abah. Hai Abah sayang. Aku nggak lagi ngapa-ngapain kok. Sekarang aku lagi mau tidur. Oh ya, kalau misalnya mau bobo sih, jangan lupa mimpiin Abah ya. Emangnya aku mau mimpiin Abah yang mana? Mimpiin apa aja, mimpiin nikah sama Abah, Kat. Abah, Abah, sebentar ada yang mau aku bicarain. Apaan sih? Nggak ngeliat apa. Ntar kita ngobrol. Buset, siapaan tuh? Cantik banget lagi. Jangan-jangan itu istri muda Abah. Gawat nih kalau aku harus bersaing sama dia. Aku harus mendesak Abah buat ceraiin dia. Iya. Abah! Ya, ntar kita ngobrol lagi ya. Ini ada ini nih, Abah mau usir pengganggu dulu nih. Ya. Iya, Abah. Ih, kok ditutup sih, Bah? Apaan? Kamu mau ngomong apa? Abah, ini penting, aku harus bicara sama Abah. Ya silahkan bicara. Kamu cemburu ya? Abah ngobrol sama pacar Abah? Enggak, Bah. Sama sekali aku nggak cemburu. Justru aku mau minta Abah untuk ceraikan aku supaya Abah bisa bebas sama perempuan lain. Enak aja kamu minta cerai. Kamu udah mulai berani ya? Berani kamu ya? Berani? Ya Abah, aku mohon Abah ceraiin aku mohon. Waduh, kenapa aku bodoh? Ini kan kesempatan bagus. Murni nyuruh aku nyerahin istri muda. Ternyata Afifah minta cerai sendiri. Bagus dong. Biar dia yang keluar biaya. Terima beres aja. Baik, Abah ceraikan kamu. Tapi dengan satu syarat, kamu harus balikin mahar yang sudah Abah kasih sama kamu. Iya, Bah. Iya, aku bakal balikin mahar yang Abah udah kasih sama aku. Karena itu emang kewajiban istri kalau digugat cerai sama suaminya. Bagus! Ingat ya, kamu balikin mahar 200 juta. 200 juta? Abah waktu nikah sama aku kan cuma ngasih seperangkat alat sholat. Ya, dia nggak tahu. Kesian deh lu. Dia nggak tahu. Abah tuh kasih 200 juta sama bapak kamu. Kalau nggak percaya tanya sendiri. Tapi bapak pun udah meninggal, Abah. Gimana caranya aku nanya? Ya itu sih bukan urusan Abah. Bagaimana nanya? Ya yang jelas Abah udah kasih mahar 200 juta sama bapak kamu. Ya, sekarang kamu balikin. Kalau mau cerai. Kalau enggak, jangan harap deh ya. Enggak deh. Udah deh, sana deh kamu. Abah mau nelfon lagi sana. Bikin apa? Hah? Kamu bikin apa marah? Sana.
Hanya Engkaulah yang Maha Pengampun dan Pemberi, ya Allah. Maafkanlah semua dosa-dosa hamba-Mu ini, ya Allah. Jika memang ini takdir hamba, hamba ikhlas, ya Allah. Hamba ikhlas. Jika Engkau izinkan hamba untuk meminta, hamba ingin bahagia di akhir hidup hamba, ya Allah. Hamba ingin sekali menjadi istri Rehan. Hamba tahu permintaan hamba ini sulit karena Rehan mencintai wanita lain. Tapi hamba minta tolong kabulkanlah, ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Pengampun dan Penyayang. Sarah, kenapa kamu meminta menikah dengan Rehana? Kalau kamu tahu Rehan tidak mencintai kamu, melainkan dia mencintai perempuan lain. Ki, ini AA mau nengokin Zahra dulu. Kamu tolong jaga kafe ya. Iya, siap. Kalau ada apa-apa kabarin. Siap. Makasih. Afifah, Mas Rehan, kita ngobrol di sana ya. Kenapa lagi Afifah? Abah masih nyiksa kamu. aku mau minta cerai dari Abah. Tapi Abah minta aku untuk ngembaliin maharnya 200 juta. 200 juta? Iya. Dan aku nggak tahu harus minjem sama siapa lagi uangnya. Makanya aku kesini nemuin kamu, Mas Rehan. Mas Rehan, kamu bisa bantu aku. Kalau sekarang aku nggak punya uang sebanyak itu, Afifah. Tapi aku janji aku akan usahain untuk cari uang 200 juta. Kamu bantu doa ya. Ini kesempatan kamu untuk lepas dari Abah. Makasih ya Mas Rehan, kamu mau bantuin aku. Ya udah kalau gitu, aku pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah, aku seneng banget deh. Abah udah belanjain aku sebanyak ini. Terus Abah udah beliin aku emas perhiasan yang mahal. Ya memang. Aku makin sayang deh sama Abah. Ya memang harus begitu. Calon istri Abah itu harus kelihatan wow. Harus pakai perhiasan yang layak, baju yang mahal, begitu. Ya, tapi Abah udah ceraiin istri muda Abah nggak? Kalau Abah udah ceraiin Abah, kan kita bisa nikah. Ya, lagi dalam proses, sabar ya. Berarti lagi proses. Iya. Makasih ya, Abah. Ada yang mau Tante bicarakan sama kamu penting. Silakan. Tante tahu, sekarang ini kamu sedang membutuhkan uang 200 juta. Dan Tante siap bantu kamu. Maksudnya? Ini bukan pinjaman. Tante akan memberikan kamu cuma-cuma. Dan kamu nggak perlu mengembalikan.
Ini ada apa ya Tante? Kenapa tiba-tiba? Menikahlah dengan Zahra. Bahagiakan dia di sisa umurnya, Nak. Ibu mana yang tega melihat kepergian anaknya di depan mata? Kalau Tuhan mengizinkan, Tante akan membahagiakan dia dan mewujudkan semua keinginannya untuk terakhir kalinya. Dan itu adalah menikah dengan kamu, Rehan. Iya Tante, tapi... Rehan, Tante mohon. Tante gak punya pilihan, Nak. Tante cuma ingin lihat Zahra bahagia. Tante mohon, Rehan. Rehan ngerti. Tolong Tante jangan memohon seperti ini ke Rehan. Tapi Rehan gak bisa menikahi Zahra hanya karena uang, Tante. Rehan gak mau itu. Rehan akan merasa sangat berdosa kalau Rehan menikah dengan Zahra hanya karena uang. Jikapun nanti Rehan akan menikahi Zahra, itu karena rasa cinta. Atau setidaknya rasa sayang Rehan ke Zahra. Kalau gitu jangan sampai Zahra tahu. Ini jadi rahasia kita, Kak. Kamu bisa bersandiwara seolah-olah kamu benar-benar mencintai dia dengan tulus. Bisa kan? Gak bisa, Tante. Maaf. Kalau Zahra sampai tahu kalau Rehan ini bersandiwara, kita berdua hanya akan memberikan kenangan terpahit di akhir hidup Zahra. Tante mau itu? Afifah! 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 Iya, Abah. Dari mana kamu? Dari mana? Aku habis nyari uang pinjaman buat gantiin uang maharnya Abah. Alah, alasan kamu. Kamu pasti habis ketemu Rehan ya? Iya kan? Ya, kejanjian sama dia kan? Mau pacaran kamu kan? Belum bercerai aja udah. Kejar laki-laki lain. Kamu dasar bini. Enggak, Abah. Ngaku kamu. Iya kan? Dengar. Sekarang Abah cerain kamu, tapi buruan kamu balikin duitnya. Duit maharnya balikin 200 juta. Iya, Abah. Iya. Cepat. Abah kasih tempo dalam seminggu. Kamu harus balikin duitnya. Kalau enggak, perceraian batal, perjanjian batal. Tahu? Astagfirullahaladzim. Afifah. Afifah. Kenapa? Kamu disiksa lagi sama Abah? Kenapa diam aja? Enggak, Bi. Aku nggak apa-apa kok. Umi nggak boleh tahu masalahku yang sebenarnya. Kasihan Umi. Dia juga banyak menderita karena Abah. Aku nggak mau nambah beban Umi. Aku harus berusaha tanpa bantuan Umi. Kenapa kamu diam? Ada masalah apa? Bisa Umi bantu? Kak Umi nggak kenapa-napa kok. Aku balik ke kamar dulu ya, Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu mau apa kamu datang ke sini? Pergi kamu dari rumah ini. Sudah berkali-kali kamu saya usir dari sini. Berani-beraninya kamu datang lagi. Om, saya... Sudah, saya bilang pergi dari sini. Jangan kamu berani menginjakkan kaki kamu lagi di rumah ini. Saya nggak sudi. Pak, Mama yang suruh Rehan datang ke sini.
Apa? Mama meminta Rehan untuk menikahi Zahra dengan imbalan uang 200 juta. Apa udah gila kamu? Pak, dengerin dulu penjelasan Mama. Mama cuma ingin mewujudkan impiannya Zahra, Pak. Mama cuma ingin melihat Zahra bahagia. Dan Mama yakin, Pak, dengan Zahra menikahi Rehan, Zahra bisa hidup bahagia di sisa umurnya, Pak. Tapi Papa nggak rela, Ma. Zahra yang lagi sakit harus menikah dengan laki-laki bayaran seperti dia ini. Pak, tapi memang itu kemauan Zahra. Mama juga nggak punya pilihan. Om, Tante. Saya minta maaf. Tapi Om sama Tante harus percaya sama saya. Saya akan membahagiakan Zahra. Sekarang saya datang ke sini, saya ingin menikahi Zahra bukan karena saya dibayar. Tapi karena keinginan saya. Saya ikhlas. Saya ingin membalas kebaikan Zahra. Selama ini Zahra sudah sangat baik sama saya. Cuma ini satu-satunya jalan saya bisa membalas semuanya. Mama mohon sama Papa, izinkan Rehan menikahi Zahra, Pak. Apa Papa nggak mau melihat Zahra bahagia? Apa Papa mau melihat Zahra kesepian di sisa umur hidupnya? Sudah kalau gitu. Sini kamu. Kamu dari depan gak bisa ngelayanin. Kamu tuh masih istri Abah. Kamu harus ngelayanin Abah dengan baik, tahu? Ampun, Abah jangan siksa aku, Abah. Kalau kamu mau buru-buru bercerai, balikin mahar yang Abah kasih, balikin. Jangan siksa aku, Abah. Jadi Afifah mau menggugat cerai Abah. Baguslah. Akhirnya dia benar-benar angkat kaki dari sini. Gue juga udah gak tahan lihat Abah terus ngamuk karena ulah dia. Kamu pikir Abah tukang nyiksa bini? Iya. Abah emang bukan seperti manusia. Dia berhati iblis. Ini tuh pelajaran buat kamu, pelajaran buat bini yang gak patuh sama tuannya. Abah berhenti, Abah. Abah. Seharusnya Abah tuh memperlakukan dia dengan baik supaya dia nggak minta cerai. Bukannya kayak begini malah Abah siksa. Pantesan aja Afifah terus-terusan minta cerai sama Abah. Kalau aku belain Afifah sekarang, Abah pasti malah gak mau cerain Afifah. Maafin aku, Afifah. Kali ini aku gak bisa belain kamu. Tapi semoga dengan uang yang ada di tanganku ini, kamu bisa lepas selamanya dari penderitaan siksaan Abah. Saya nikahkan dan saya kawinkan saudara Rehan Abdul bin Asep Saifullah dengan anak saya Zahra Lutfi binti Fadilah dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya Zahra. Ayo kita bawa ke rumah sakit sekarang.